Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Turifah Pasaribu dengan NIM 3322187 akan membahas materi kami tentang konsep makroekonomi. Yang pertama yaitu definisi makroekonomi Islam. Ekonomi syariah merupakan suatu rumpun ilmu ekonomi yang berprinsip syariah atau Islam yang mengatur kegiatan ekonominya melalui sebuah sistem dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Ekonomi makro pada hakikatnya adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Jika ekonomi makro berjalan dengan baik, pekerjaan mudah didapatkan, pendapatan pada umumnya akan meningkat, dan keuntungan perusahaan tinggi. Di sisi lain, jika ekonomi makro dalam keadaan buruk, lowongan kerja sulit, pendapatan tidak meningkat secara real, dan keuntungan bisnis rendah dan ketidakpastian tinggi. Ekonomi makro Islam adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro atau luas berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam. Definisi ekonomi makro syariah menurut para ahli yang pertama yaitu menurut M. Akram Khan. Ilmu ekonomi makro bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi. Yang kedua yaitu menurut Muhammad Abdul Manan. Menurut Manan, ilmu ekonomi makro Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Yang ketiga yaitu menurut M. Umar Chapra. Menurut Chapra, ekonomi makro Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Materi selanjutnya yaitu bagian B, ruang lingkup ekonomi makro. Ekonomi makro cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi secara agregat atau menganalisis keseluruhan kegiatan perekonomian seperti pendapatan nasional, kesempatan kerja, output, dan lain-lain dengan skala nasional. Makroekonomi jelas merupakan ilmu pengetahuan yang sangat penting karena menyentuh baik secara langsung maupun tidak langsung seluruh aspek kehidupan dan kepentingan masyarakat dimanapun berada. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pangsa media liputan arus utama tentang isu-isu ekonomi makro cukup dominan sepanjang waktu. Misalnya, peristiwa politik pada saat pemilihan pejabat pemerintah pusat atau daerah atau pemilihan partai politik yang sadar akan pentingnya masalah ekonomi bagi keberhasilan suatu kebijakan. Dalam penerapannya, ada 3 ruang lingkup utama ekonomi makro. Di antaranya yang pertama yaitu kebijakan pemerintah. Perekonomian di suatu negara merupakan bagian dari kajian ekonomi makro yang berkaitan dengan permasalahan pengangguran dan inflasi. Menetapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah sebagai pengendalian situasi perekonomian dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan kesejahteraan secara makro suatu negara. Yang kedua yaitu menentukan perekonomian negara. Ruang lingkup kedua yang dijelaskan dalam ekonomi makro adalah kemampuan produksi produk atau jasa dari suatu negara. Teori ekonomi makro akan menjelaskan suatu perekonomian suatu negara atau kawasan dapat menghasilkan produk dan jasa sebagai penentu tingkat kegiatan perekonomian suatu negara atau kawasan. Rincian pembahasannya yaitu mulai dari pengeluaran pemerintah, pengeluaran perusahaan atau investasi, pengeluaran konsumsi rumah tangga, serta ekspor dan impor.
Yang ketiga yaitu pengeluaran agregat atau menyeluruh. Ruang lingkup terakhir yang dibahas dalam ekonomi makro adalah tingkat pengeluaran agregat atau secara menyeluruh. Jika tingkat pengeluaran agregat tidak ideal, maka muncul masalah perekonomian lainnya. Ketika pengeluaran agregat tidak mencapai tingkat yang ideal, sebagaimana yang telah direncanakan, akan terjadi masalah pada perekonomian di suatu negara. Banyak cara yang ditempuh untuk menjamin tersedianya kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran, yaitu dengan jumlah jaminan produktivitas dunia usaha. Kemudian berwirausaha, mengontrol laju inflasi, pengeluaran agregat harus berada pada tingkat yang dibutuhkan. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.